Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pertemuan ke-9. Jadi pada pertemuan ke-8 kita sudah membuat sebuah aplikasi transaksi penjualan. Nah, di sini sudah ada untuk input transaksinya. Kemudian kemarin juga kita sudah membuat daftar barangnya. Sudah ada 10 barang. Nah, sekarang kita akan membuat daftar transaksinya. Jadi ini tempat input transaksinya. Nanti kita akan buat tempat untuk menyimpan daftar transaksinya. Langsung saja kita klik tanda tambahnya jadi new sheet. Nah, ini sheet 2-nya kita pindahkan. Jadi di sini namanya daftar transaksi. Nah, kemudian kita buat di sini daftar transaksi. Ini kita besarkan. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat tabel secara otomatis di sini. Jadi di sini yang pertama nomor transaksi, kemudian tanggal, kemudian nama barang, kemudian harga, kemudian banyak, dan terakhir jumlah. Oke, ini kita lebarkan. Oke, nah jadi selanjutnya kita blok dari nomor transaksi sampai jumlah, kemudian kita blok satu baris ke bawah, kemudian kita pilih insert. Nah, di sana kita pilih tabel. Nah, kemudian kita checklist my table has headers. Nah, karena kita di sini ada headernya ya. Oke, kita klik. Nah, oke, kalau sudah silahkan dipilih sesuai selera mau yang mana. Oke, ininya kita besarkan fontnya. Oke. Nah, sebelumnya kita save as dulu ya. File, save as. Nah, jadi latihan 5-nya kita ganti menjadi latihan 6. Kalau sudah kita save. Selanjutnya kita kembali ke input transaksi. Selanjutnya kita akan membuat nomor transaksi atau nomor nota. Jadi nomor nota ini akan update secara otomatis. Jadi tidak kita input. Nah, maka kita kembali ke daftar transaksi. Di sana kita ketikkan nomor nota. Kemudian kalau sudah kita blok dari nomor nota ke bawah, kita akan membuat nomor nota ini menjadi tabel otomatis ya. Jadi kita blok ke bawah, kemudian insert, pilih tabel. Jangan lupa di checklist my table has headers. Oke. Nah, kemudian di sebelahnya kita buat total. Jadi ini digunakan untuk menghitung berapa sih jumlah nomor notanya. Di sana rumusnya sama dengan count A. Count A kita klik nomor nota. Kemudian kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah, di sana 0 karena memang belum ada ya nomor notanya ya. Oke, kalau sudah ini kita boldkan. Ini fontnya kita ganti 12. Nah, ini kita boldkan, ganti warna merah. Kita buat rata kiri. Oke. Kalau sudah kita Ctrl S dulu. Nah, kemudian kita kembali ke sheet input transaksi. Nah, kemudian di sini
di nomor transaksi kita ketikkan sama dengan petik 2 N. Jadi N ini singkatan dari nota. Jadi bisa saja menggunakan yang lain ya, misalnya faktur, maka F, tergantung keinginan masing-masing. Kemudian N, kemudian jadi tadi sama dengan petik 2 N petik 2, kemudian dan. Nah, di sana teks. Nah, di sana kita tambahkan count A. Kemudian kita pergi ke sheet daftar transaksi. Kita pilih yang nomor nota. Kalau sudah, kita tadi sampai pilih nomor nota, kita kasih tutup kurung, kita tambah 1, kemudian titik koma. Nah, di sini tergantung pengaturan komputer masing-masing ya. Jadi ada yang titik koma, ada yang koma, silahkan disesuaikan. Kemudian petik 2, nolnya 5 kali. Oke, kalau sudah tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kalau benar, maka di sini akan muncul nomor transaksinya N0001. Oke, ini kita besarkan atau kita bold ya. Oke, kalau sudah, kita Ctrl S dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat tanggalnya secara otomatis juga. Jadi pada sel tanggal di sebelahnya kita ketik sama dengan today. Nah, ini ada today ya, kurung buka kurung tutup ya. Nah, kita enter, maka di sini muncul tanggalnya. Oke, kalau mau diganti juga boleh, misalnya formatnya mau long date juga boleh. Oke, jadi sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi nomor transaksi sudah otomatis, tanggalnya sudah otomatis. Kita simpan dulu. Kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat nama barang ya. Jadi di sini kita akan membuat agar nama barang ini tampilannya berupa list ya atau daftar. Jadi nanti kita cukup memilih dari daftar barang yang tersedia. Nah, kita klik di nama barangnya, jadi di sebelah kanannya. Kemudian kita pilih tab data. Nah, kita akan menggunakan di sana namanya data validation. Silahkan diklik data validation. Nah, maka akan muncul di sini data validation ya. Nah, untuk settingnya kita ganti menjadi list. Nah, jadi di sini jadi nanti akan muncul berupa daftar. Nah, pastikan ignore blanknya itu kita checklist. Jadi kalau ada sel yang kosong maka tidak akan terbaca. Kemudian kita klik untuk source-nya, kita klik panah ke atas. Nah, kemudian kita pindah ke daftar barang. Nah, di daftar barang ini kita klik nama barang yang pertama. Jadi di sini printer. Kemudian kita tekan Ctrl Shift panah ke bawah. Nah, dia akan memblok sampai 10. Kemudian kita klik kita tahan ya masih ya, Ctrl Shift tekan lagi panah ke bawah. Jadi dia akan memblok sampai ke baris paling akhir ya. Nah, kalau sudah, kita klik panah ke bawah yang ada di data validation-nya. Oke, kalau sudah kita tekan OK. Nah, maka di sini kalau benar, maka akan muncul kalau kita klik, nah jadi muncul daftar barang yang tersedia. Nah, jadi sampai kabel HDMI 2 meter. Seandainya kalian mau menambahkan barang, jadi cukup tambah di sini. Misalnya ingin menambahkan modem WiFi misalnya. Nah, maka kalau kita
kembali ke nama barang tadi, nah maka kalau kita lihat sudah langsung tersimpan di sini modem WiFi. Oke, kalau sudah kita Ctrl S dulu. Nah, kemudian untuk harga di sini kita akan menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena nama barang kita itu tersusun secara vertikal. Nah, untuk itu maka kita kasih nama dulu. Jadi ini kita beri nama, kita blok dulu. Oke, nah kita blok sampai harga jual ya, dari nama barang, harga beli, harga jual kita blok sampai ke bawah. Nah kemudian kita beri nama, jadi di sini beri namanya, kita beri nama di sana barang. Kalau sudah kita enter. Oke. Kemudian kita kembali ke input transaksi di harga barang, di harganya, jadi kita gunakan VLOOKUP sama dengan, oke, kita pilih dulu misalnya nama barangnya, kita pilih printer ya. Oke. Nah selanjutnya di sini untuk harga, maka kita ketikkan, ini kita perbesar dulu. Untuk harga kita akan menggunakan VLOOKUP ya, jadi sama dengan VLOOKUP. Nah lookup value-nya kita pilih nama barangnya, kemudian titik koma. Nah untuk table array-nya kita pilih tadi barang ya, karena sudah kita beri nama barang, kemudian titik koma. Nah harga jual, jadi harga jual itu adanya di kolom ketiga tadi ya, jadi ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Maka tadi kita pilih kolom ketiga, titik koma, kemudian kita pilih yang false. Kalau sudah tutup kurung. Maka kalau benar, kalau kita enter akan muncul printer IP2770 itu harganya 600.000. Kita cek di sini harga jualnya 600.000 ya. Oke. Ini kemudian formatnya kita ganti. Kita kasih ini ya, kasih koma, jadi biar terlihat berapa harganya. Nah kemudian untuk jumlah itu sama dengan harga dikali dengan banyak. Oke, kalau sudah kita Ctrl S dulu. Nah kemudian untuk grand total, jadi grand total itu adalah jumlahan dari semua barang yang dibelinya ya, berapa total uang yang dikeluarkan. Nah maka kita akan gunakan sama dengan sum. Nah kita pilih sel yang di bawah jumlah, kemudian kita tekan Ctrl Shift panah ke bawah. Nah maka dia akan memblok sampai ke bawah. Oke, kalau sudah kita tutup kurung, kita enter, maka 0 ya. Nah kemudian untuk kembali di sini kita akan menggunakan if, jadi sama dengan if ya, jadi if bayar itu sama dengan 0, maka 0, artinya kalau dia belum bayar maka tidak akan ada kembalian. Selain itu H3 dikurang dengan H2, itu bayar dikurang dengan grand total, kemudian tutup kurung, kita enter. Oke. Kalau sudah silahkan di Ctrl S. Nah selanjutnya kita pindah ke tabel barang, jadi ke daftar barang di sini ya, sheet daftar barang. Nah kita akan membuat berapa yang terjual di sana ya, jadi ini kan belum ada rumusnya, jadi ini akan kita isi. Oke. Nah untuk terjual maka di sana sama dengan sum if, jadi di sini kita akan menggunakan sum if.
Kemudian kita pilih range-nya di sini. Jadi kita pindah ke daftar transaksi, kita pilih nama barang. Kemudian pemisahnya titik koma. Kemudian kita kembali ke daftar barang, kita pilih ini ya, kita pilih nama barangnya di sini. Maka titik koma. Nah, yang ingin kita jumlahkan adalah banyaknya ya, banyak yang terjual berapa. Kalau sudah, tutup kurung, kita enter. Maka di sini terjual 0. Jadi tinggal ditarik aja ke bawah ya. Oke. Nah, kemudian stok akhir ini sama dengan stok awal dikurang dengan terjual. Kita enter. Kemudian untuk kas masuk sama dengan harga jual dikali dengan terjual. Kemudian untuk profit sama dengan kas masuk kita kurang dengan buka kurung harga beli dikali dengan terjual, tutup kurung, lalu kita enter. Jadi profitnya belum ada. Oke, nah ini kita tarik ke bawah, kemudian tarik. Jadi kita isi ya semua ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita Ctrl S. Kemudian kita kembali ke input transaksi. Jangan lupa tanggalnya kalian ubah dengan tanggal praktikumnya, tanggal 27. Kalau sudah, kita Ctrl S. Kemudian kalian submit ke seperti biasa s.id/spreadsheet, atau bisa juga ke bit.ly/eva spreadsheet. Nah, jangan lupa kalian pilih jobnya untuk job ke 8 ya. Nah, bagi yang sudah submit, bisa kalian ceknya di s.id/check spreadsheet, atau bisa juga di bit.ly/check spreadsheet. Demikian untuk materi kita pada pertemuan ke-9. Jangan lupa waktu submitnya 1 minggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.